Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan, juga kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan merenungi makna hidup. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam. Sahabat cerita dan makna hidup, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, jangan lupa untuk mengeksplorasi berbagai video yang sudah ada di channel ini. Banyak kisah dan makna hidup yang akan memberikan inspirasi dan pencerahan dalam kehidupan kita, insya Allah, amin. Baiklah sahabat, dalam episode ke-51 ini, kita akan membahas Islam itu rahmat, bukan perpecahan. Tafsir hadis yang perlu kamu tahu. Mengapa Islam disebut sebagai rahmatan lil alamin? Bagaimana kita memahami rahmat Allah dalam berbagai keadaan, termasuk dalam kesulitan dan ujian hidup? Dan yang paling penting, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam kesalahan dalam memaknai rahmatnya, sehingga menjadikan ketenangan dalam menjalani hidup dan bernilai ibadah. Simak pembahasannya sampai akhir sahabat, insya Allah, ini bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Episode 51, Islam itu rahmat, bukan perpecahan. Ini cara berpikir yang harus kita ubah. Nah sahabat, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa sebenarnya rahmat Allah itu? Secara bahasa, rahmat berasal dari kata rahima yang berarti kasih sayang, kelembutan, dan pemberian nikmat. Kata ini juga berhubungan dengan rahim, yaitu kandungan ibu, yang menggambarkan perlindungan dan kasih sayang yang tulus. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, ayat 107, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang bagi manusia, jin, dan seluruh makhluk. Syariat Islam hadir untuk mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan, baik dalam aspek dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 156, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu." Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, adalah bagian dari rahmat-Nya. Rahmat Allah bukan hanya berupa kenikmatan, tetapi juga dalam bentuk peringatan dan ujian yang mendidik kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits riwayat Muslim nomor 2752, "Sesungguhnya Allah memiliki 100 bagian rahmat, 1 bagian diturunkan di dunia, dan dengan itu seluruh makhluk saling berkasih sayang. Sedangkan yang 99 bagian lainnya disimpan untuk hari kiamat." Hadis ini menjelaskan bahwa kasih sayang Allah sangat luas. Bahkan di dunia ini, kita baru merasakan sebagian kecil dari rahmat-Nya. Sahabat, lalu kenapa kita terkadang salah dalam mensikapi hal ini? Sering kita salah dalam memaknai rahmat Allah. Sahabat, kita menganggap rahmat hanya dalam bentuk kenikmatan saja. Banyak orang berpikir bahwa rahmat Allah hanya berupa rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Padahal, ujian dan cobaan juga bagian dari rahmat-Nya. Kenapa demikian? Karena itu bisa menjadi sarana penyucian diri dan peningkatan derajat di sisi Allah. Kita diperintahkan agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 53,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sahabat, berputus asa berarti meragukan sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang Allah. Selama masih ada kehidupan, masih ada kesempatan untuk mendapatkan rahmat-Nya. Terkadang juga, terjadi dalam memaknai rahmat sebagai pembenaran maksiat. Ada yang beranggapan bahwa karena Allah Maha Penyayang, maka semua perbuatan termasuk maksiat akan dimaafkan tanpa perlu bertobat. Padahal, Allah Maha Adil dan setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Sahabat, salah satu bentuk rahmat Allah dalam Islam adalah adanya perbedaan mazhab. Sayangnya, masih banyak yang salah memahami hal ini, sehingga justru menimbulkan perpecahan. Saling memojokkan, merasa paling benar, bahkan ada yang mengkafirkan antar sesama golongan di kalangan umat Islam sendiri. Bahayanya, hal ini dapat menjadi peluang tidak baik kepada kekokohan dan kebersatuan perdamaian antara umat Islam. Dalam sejarah Islam, para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal telah merumuskan kaidah fiqh berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Keberagaman mazhab ini adalah bentuk rahmat agar umat Islam bisa menjalankan ibadah dengan mudah sesuai kondisi masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, "Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat." Mazhab bukanlah ajaran yang saling bertentangan, melainkan metode dalam memahami syariat. Oleh karena itu, jangan sampai perbedaan mazhab dijadikan alasan untuk mengklaim mazhab tertentu sebagai yang paling benar secara mutlak, karena semuanya berlandaskan dalil yang kuat. Sahabat, pernahkah kita merenungkan sebuah hadis yang sering kita dengar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits riwayat Abu Dawud nomor 4597, At-Tirmidzi nomor 2641, dan Ibnu Majah 3992. Umat Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, dan umat Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku." Hadis ini seringkali diartikan sebagai bentuk eksklusivitas bahwa hanya satu kelompok yang benar, sedangkan yang lain pasti sesat. Sebagian orang memaknainya dengan rasa takut. Namun, apakah benar hadis ini adalah pemicu perpecahan? Ataukah justru menjadi panggilan bagi kita untuk kembali pada jalan yang lurus? Mari kita renungkan sahabat. Sahabat, hadis ini bukanlah seruan untuk membentuk kelompok-kelompok yang saling menghakimi. Bukan pula alasan untuk menuding saudara kita sebagai sesat. Sebaliknya, ia adalah peringatan lembut agar kita terus berjalan dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar dan hati yang lapang. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Ittisham menjelaskan bahwa golongan yang selamat bukan berarti nama sebuah kelompok, tetapi setiap muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Artinya, seseorang bisa berada dalam golongan yang selamat tanpa harus mengklaim dirinya lebih benar dari orang lain. Sering kita dengar sahabat, bukankah perbedaan dalam Islam adalah rahmat? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Setiap pendapat bisa diterima dan ditolak, kecuali perkataan Nabi Shallallahu
alaihi wasallam. Artinya, tidak ada manusia yang bisa mengklaim bahwa dirinya paling benar. Tidak ada kelompok yang berhak menghakimi selain dengan ilmu dan akhlak. Lantas, siapakah golongan yang selamat itu? Mereka bukanlah sekadar nama atau organisasi. Bukan pula mereka yang hanya sibuk berdebat. Golongan yang selamat adalah mereka yang kembali kepada ajaran Rasulullah, yang menjaga akhlaknya, yang mempererat ukhuwah, yang menjadikan Islam sebagai rahmat, bukan alat perpecahan. Bukankah Rasulullah juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dalam kesulitan. Jika kita ingin menjadi bagian dari mereka yang selamat, maka tugas kita bukanlah mencari kesalahan orang lain. Bukan pula membangun tembok pemisah, tetapi membangun jembatan kasih sayang, mengedepankan ilmu, dan menyatukan hati dalam keimanan. Saudaraku, Islam bukan sekadar agama. Islam adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah memecah belah. Ia menyatukan, ia menerangi. Maka mari kita saling menggenggam tangan, bukan saling menjatuhkan. Mari kita bersatu dalam kebenaran, bukan berpisah karena kesombongan. Karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Sahabat, selanjutnya, bagaimana kita memahami rahmat Allah dalam ujian dan ketidaksesuaian dengan keinginan kita sendiri? Seringkali, kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, lalu merasa itu bukan rahmat Allah. Namun, dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Apa yang kita anggap buruk mungkin sebenarnya baik bagi kita dalam jangka panjang." Seperti anak kecil yang menangis karena tidak dibelikan permen, padahal itu demi kesehatannya. Ada sebuah cerita sahabat, seorang pedagang yang biasa berangkat pagi untuk berdagang. Dari rumahnya ke jalan raya melewati pesawahan dan harus naik mobil satu-satunya untuk sampai ke pasar. Suatu ketika di pagi hari, pedagang itu jatuh di pesawahan, sehingga tumpahlah semua barang dagangannya, dan menyebabkan dirinya ketinggalan kendaraan. Pada saat itu, pedagang itu marah-marah atas kejadian yang menimpa dirinya, kesal. Namun, sahabat, singkat cerita, pedagang itu pulang dan tidak jadi berangkat jualan. Tidak berapa lama, pedagang itu mendengar bahwa mobil yang biasa dia tumpangi mengalami kecelakaan berat yang mengakibatkan seluruh penumpang cedera parah. Pedagang itu tertunduk menangis dan menyadari bahwa dia salah dalam mensikapi kejadian sebelumnya dengan rasa kesal dan marah. Dengan jatuhnya, dia terselamatkan dari kecelakaan mobil tersebut. Sahabat, hikmah apa yang dapat kita ambil? Semoga menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Sahabat cerita dan makna hidup. Kesimpulannya adalah rahmat Allah sangat luas dan mencakup seluruh kehidupan. Terkadang dalam bentuk kenikmatan, terkadang dalam bentuk ujian yang penuh hikmah. Jangan pernah putus asa dari rahmat-Nya, dan jangan salah memaknainya. Sahabat, karena kita tidak pernah tahu sedetik ke depan apa yang akan terjadi, maka Allah memberikan kemudahan dengan cara doa, berdialog, selalu memohon dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita. Sahabat, semoga pembahasan ini bisa memberikan inspirasi dan menjadikan kita lebih bersyukur atas segala ketetapan Allah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share, agar menjadikan nilai ibadah dan banyak yang mendapatkan manfaat, serta subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah penuh makna. Sahabat,
Sampai jumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.